Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat di dalam kasih Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian kasih. Pasti kalian sudah bisa ya menyanyikan lagu ini yang kata-katanya K-A-S-I-H. Nah, mari ayo semuanya bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kalian ikut bergerak ya bersama-sama dengan Ibu Dina. Nah, mari kita memulai lagu pujian kita memujikan bersama-sama. Bertemu lagi dengan Bu Indah. Tadi kalian sudah memuji memuliakan Tuhan bersama dengan Bu Dina. Nah, sekarang kita akan menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa di surga karena Engkau telah memberkati kami, menyertai kami pada istirahat kami malam hari tadi. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua sehingga kami bisa duduk tenang dan diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati Bu Indah yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang disampaikan Bu Indah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa sembahyang kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, yuk disiapkan Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Sudah siap semuanya? Yuk dibuka Alkitabnya.
Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Bu Indah akan bacakan ya, anak-anak juga baca. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17. Dan tema kita kali ini adalah berlimpah kasih setia. Ya, berlimpah kasih setia. Oke, sebelumnya Bu Indah akan bercerita tentang seorang anak namanya Cici. Namanya Cici, anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan mainnya seringnya adalah main boneka. Nah, Cici ini sudah dari kecil orang tuanya membelikan banyak sekali boneka. Nah, pada saat dia mulai berulang tahun yang ke-8 tahun, neneknya bertanya pada Cici. Kalian bayangkan ya, dari kecil sampai umur 8 tahun berarti sudah begitu banyak boneka yang dimiliki oleh Cici. Nah, waktu ulang tahun ke-8, neneknya bertanya pada Cici, Cici, dari sekian banyak boneka yang kamu punya, mana boneka yang paling kamu senangi, yang paling kamu sayangi? Wah, ya. Dan boneka Cici itu banyak, bagus-bagus. Ada yang bisa nyanyi sendiri, ada yang bisa nangis, begitu ya. Nah, tapi ternyata neneknya berharap Cici ini pasti pilih boneka yang cantik, yang princess, yang terbaru. Tapi ternyata Cici mengambil boneka yang sepertinya seperti boneka yang Bu Indah bawa. Nih, nah ya. Ternyata boneka yang diambil sama Cici adalah boneka yang kalau dibandingkan dengan yang lainnya, boneka ini paling jelek. Ya, dia rambutnya sudah seperti ini, badannya kotor, bajunya juga sudah tidak begitu bagus. Nah, neneknya bingung. Loh, kok yang dipilih yang seperti ini? Kenapa kok kamu sangat sayang dan paling suka sama boneka ini? Ternyata Cici punya alasan. Karena boneka ini bentuknya seperti ini, dia paling kucel, bajunya paling jelek, dan dia yang paling berantakan. Maka aku sayang sama dia karena dia membutuhkan perawatanku lebih dari boneka yang lain. Betul juga ya. Nah, kita anak-anak seperti juga boneka ini. Dia paling kucel, paling jelek, dan paling membutuhkan perawatan oleh pemiliknya. Kita pun seperti itu. Kita ini manusia berdosa, ya enggak? Semua ada yang tidak berdosa di dunia ini. Pasti kita semua manusia berdosa ya. Tapi Tuhan justru merawat kita, Tuhan justru mengasihi kita karena kita memerlukan kasih setia Tuhan. Ya. Nah, padahal kita seringkali tidak taat, jarang baca Alkitab, sering bohong. Jangan-jangan ada yang suka ambil-ambil barang orang. Ya, ada yang sering nakal. Ayo,
Iya kan? Kita manusia berdosa, tapi karena Tuhan Allah sangat mengasihi kita dan berlimpah kasih setianya, maka kita selalu diberikan kasih setia oleh Tuhan. Tuhan selalu menemani kita. Tuhan selalu menyayangi kita. Saat kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Saat kita khawatir, deg-degan, mau ulangan, aduh bisa enggak ya, Tuhan menemani kita dan memampukan kita belajar yang baik. Terus Tuhan kasih kita kemudahan untuk bisa menyelesaikan tes, untuk bisa menyelesaikan ulangan, ya kan? Saat kita sedih, Tuhan menghibur kita. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Tuhan mengasihi kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang tua kita, papa mama, bapak ibu, ayah bunda. Ada bu guru, pak guru. Ada teman-teman. Ada saudara-saudara. Melalui mereka Tuhan menyayangi dan merawat kita. Tuhan juga melindungi kita. Tidak hanya manusia loh, Tuhan juga memakai alam sekitar kita ini untuk melindungi kita, merawat kita, dan menyayangi kita. Oh, hebat kan? Maka dari itu, kalian sebagai anak-anak yang sudah dikasihi oleh Tuhan, yang berlimpah kasih setianya, kalian juga harus menularkan. Ya. Sikap-sikap kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mencerminkan Tuhan kita yang luar biasa ini. Panjang sabar, tidak suka marah-marah, ya, mau memaafkan, mau mengampuni, mau mengasihi orang lain. Terus caranya bagaimana dong? Gampang sekali, ya. Harus mau melakukan dari dalam hati kita dulu. Oke, kepada orang tua, caranya bagaimana ya? Wah, kepada orang tua berarti kita harus menghormati, harus menghargai, patuh. Tuh ya, sayang. Kalau kalian patuh pada orang tua, itu tandanya kalian sayang pada papa dan mama. Kalau dimintain tolong, kalau dimintain, ayo mandi, ntar. Oh, kalau belajar, nggak usah setiap hari. Ayo mas belajar, ntar. Sedih loh papa mama kalau anak-anaknya tidak taat, tidak patuh, ya kan? Pada pak guru dan bu guru. Udah, menghargai, menghormati, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ayo, siapa yang online kemarin waktu belajar online mengerjakan semua tugasnya dengan tanggung jawab. Itu sudah menjadi salah satu cara kalian menyayangi, menghormati bapak dan ibu guru. Pada saudara, kakak sama adik, siapa yang sering bertengkar di rumah? Oh, adiknya diusilin. Ayo, tapi usilnya usil sayang kok bu. Masa usil sayang, ya? Mulai sekarang adiknya dibimbing, adiknya ditemani bermain, adiknya disayang-sayang. Itu ya, untuk adik-adik juga harus begitu pada kakaknya. Jangan tiap hari bertengkar terus. Papa mamanya yang aduh sedih, ya kan? Ada teman-teman. Nah, kalau ada teman yang sedang sedih dihibur, ada teman yang sedang sakit didoakan. Tuh, ya. Sikap-sikap seperti itulah yang menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang berlimpah kasih setia. Karena kita sudah diberi berkat kasih setia dari Tuhan, maka kita harus menularkan kepada orang lain supaya orang juga melihat, oh itu mesti anaknya Tuhan Yesus tuh, ya. Wah, Tuhannya luar biasa, Tuhannya mengasihi dia, maka dia juga mengasihi semuanya. Terus alam sekitar bagaimana bu? Nah, alam sekitar yang punya tanaman dirawat, ya kan? Minggu lalu Pak Rudi juga bilang, ya kalau kita menanam tidak dirawat, walaupun tanahnya subur, benihnya bagus, tapi kita tidak merawat, tidak memelihara, tidak akan menghasilkan apa-apa, iya kan? Nah, kalau punya hewan peliharaan, ya dirawat,
kucingnya jangan dipukul-pukul, jangan dikebyurin air, kasihan, dirawat dong. Anjingnya dimandikan, burungnya dimandikan, diberi makan, diberi kandang atau tempat buat dia tidur. Nah, diberi makan dan minum yang baik. Nah, kadang-kadang malah ada yang sampai divaksin. Wah, ya. Itulah cara kita menyebarkan kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menyebarkan kasih kepada sekitar kita, kepada sesama manusia dan juga kepada alam di sekitar kita. Oke, ayo kita sebarkan kasih karena Tuhanmu berlimpah kasih setia. Oke, selamat menjadi anak-anak terang yang baik, yang menunjukkan kasih Tuhan kepada sesamamu manusia dan lingkungan di sekitarmu. Amin. Ya, oke, baiklah. Yuk kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tapi sebelumnya ada ayat indah untuk anak-anak dari Mazmur 86 ayat yang ke-15. Yuk dibuka lagi Alkitabnya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Oke, ya, jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang menyebarkan kasih dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan menyayangi dan mengasihi kami. Tuhan memberkati kami dengan kasih setia yang berlimpah, sehingga kami bisa menyebarkan kasih yang telah Tuhan berikan ini kepada sekitar kami, kepada sesama kami dan juga kepada alam di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, sejahtera, dan sukacita dimanapun kami berada. Berkati hati kami supaya kami pun juga memiliki sikap yang panjang sabar, murah hati, dan mengasihi kepada semua orang di sekitar kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon ampunan-Mu atas setiap dosa dan kesalahan dan kenakalan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Sebarkan kebaikan, jadilah anak-anak terang dimanapun kalian berada. Dadah. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 du
selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Du 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 du. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Na na na, kasih